Seorang pemuda desa ditawari 100 juta per bulan, hanya untuk merawat wanita lumpuh di Taiwan. Tapi siapa sangka, di balik kursi rodanya tersembunyi cinta terlarang dan rahasia miliaran rupiah. Dan yang terjadi setelah itu, sungguh di luar nalar. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Surya, pemuda 26 tahun asal Pacitan, tak pernah menyangka bahwa selembar kontrak kerja bisa mengubah jalan hidupnya selamanya. Sejak lulus SMA, ia sudah terbiasa bekerja serabutan demi menyambung hidup, menjadi tulang punggung ibu dan dua adik perempuannya setelah sang ayah tewas dalam kecelakaan kapal nelayan 3 tahun lalu. Hidup mereka nyaris karam bersama utang dan kesedihan. Saat tawaran bekerja sebagai TKI di Taiwan datang dari seorang calo, Surya hanya menatap langit sore dari teras rumah reotnya. Ia melirik ibunya yang sedang mencuci pakaian di bawah matahari yang mulai redup. "Bu, kalau aku ke Taiwan, semua utang bisa lunas. Kita bisa renovasi rumah." Sang ibu terdiam lama. Ada air yang tertahan di sudut matanya. "Kamu tega ninggalin ibu, gas?" Surya menggenggam tangan itu, kasar dan lelah karena bertahun-tahun menahan derita. "Ibu harus percaya, ini cuma 2 tahun. Aku janji." 2 minggu kemudian, dengan tas ransel lusuh dan sepucuk surat kontrak kerja, Surya mendarat di Taipei. Tapi bukan pabrik, bukan pula restoran. Agen lokal membawanya ke sebuah rumah mewah di daerah pegunungan yang sepi dan dikelilingi taman luas serta penjaga pribadi. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Surya bertemu dengan wanita yang kelak mengubah hidupnya, Madam Xialian. Xialian adalah janda 45 tahun. Ia lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan mobil 7 bulan lalu. Kecelakaan yang juga merenggut nyawa suaminya, seorang taipan properti. Tak punya anak, tak punya keluarga yang mau peduli. Rumah itu besar, tapi sunyi dan dingin seperti makam. "Dia akan menggantikan perawatmu, Madam," ucap pria tua berjas rapi, yang Surya kenali sebagai Tuan Chen, pengacara keluarga. Xialian hanya melirik sekilas. "Kamu bisa diam." Surya mengangguk cepat. "Saya cuma mau kerja, Madam. Kalau kamu bertahan 1 tahun penuh, kamu dapat 100 juta rupiah. Tapi kamu harus tinggal di sini. Tak boleh banyak tanya. Kamu pekerja, bukan teman. Paham?" Tawaran itu terdengar seperti menjual jiwa. Tapi Surya hanya membayangkan wajah ibunya. Ia mengangguk. "Saya terima." Hari-hari pertama terasa seperti masuk penjara mewah. Rumah itu nyaris tanpa suara. Xialian bicara seperlunya. Ia lebih sering duduk di kursi roda elektrik, menatap taman atau membaca buku di ruang kerja yang penuh lukisan tua. Surya membantunya mandi, makan, berpindah tempat tidur, bahkan menyuapi saat tangannya terasa lemas. Namun tak sekalipun wanita itu menunjukkan kelembutan. "Aku bukan lemah," katanya suatu malam saat Surya hendak membantu. "Aku cuma muak pada semua yang berpura-pura peduli." Surya hanya diam, membersihkan lantai bekas roda kursi yang kotor oleh lumpur taman. Minggu berganti. Diam-diam Surya mulai menghafal kebiasaan Xialian. Kopi harus pahit, tak suka cahaya terang, benci suara TV, dan selalu makan malam di atas pukul 8 malam. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap malam, tepat jam 2 pagi, Xialian menangis. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat dada siapapun terasa sesak. Suatu hari, saat Xialian tertidur di kursi taman, Surya membersihkan ruang kerja. Tangannya menyentuh buku tua tak berjudul. Saat ditarik, sebuah amplop jatuh. Surat tulisan tangan bergetar. "Jika aku mati sebelum orang itu membayar, tolong sampaikan pada dunia, ini bukan kebetulan. Aku punya catatan di laci bawah meja. Mereka ingin aku hilang karena aku tahu rahasia saham ayah." Langkah kaki terdengar dari belakang. Surya buru-buru mengembalikan semuanya ke tempat semula. Malam itu ia tak bisa tidur. Sudah 2 bulan berlalu. Lambat laun,
Surya mulai melihat sisi lain dari Xialian. Bukan hanya wanita kaya di kursi roda, tapi sosok yang dulunya kuat, anggun, penuh prinsip kini rapuh, dikepung ketakutan dari sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Xialian tertidur di kursinya, tangan kirinya menggenggam liontin kecil. Surya membukanya perlahan. Di dalamnya, foto Xialian bersama pria muda, terlalu muda untuk jadi suaminya. Wajahnya tampak familiar, tapi Surya tak tahu dari mana. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan gudang, Surya menemukan ruangan terkunci. Ia bertanya ke Pak Yu, sopir rumah itu. Bekas studio lukis, jawabnya pelan. Madam dulu suka melukis, sebelum kecelakaan. Ada getar ketakutan dalam nada bicaranya. Sore itu hujan deras. Listrik padam. Surya segera ke kamar Xialian. Wanita itu duduk kaku. Pucat. Lampunya, katanya pelan. Aku takut gelap. Tanpa pikir panjang, Surya memeluknya dari belakang, mencoba menenangkan. Tenang, saya di sini. Listrik sebentar lagi nyala. Dalam jarak yang sangat dekat, Xialian memutar kepala. Tanpa sengaja, bibir mereka bersentuhan. Bukan ciuman yang penuh gairah, tapi cukup membuat waktu berhenti. Beberapa detik, terasa seperti selamanya. Xialian menarik diri. Wajahnya merah, lalu berubah dingin. Keluar dari kamar saya. Surya tak bisa berkata apa-apa. Ia keluar kamar dengan langkah berat, menatap hujan dari balik kaca jendela besar ruang tengah. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Madam Xialian menjadi semakin pendiam, namun tatapannya pada Surya tak lagi sama. Ada luka, ada rasa ingin dekat, dan ada penyangkalan yang tak bisa disembunyikan. 2 hari kemudian, saat Xialian harus ke kota untuk menemui Tuan Chen dan melakukan pemeriksaan kesehatan, Surya memberanikan diri membuka laci bawah meja kerja, tempat yang disebut dalam surat misterius tempo hari. Di dalamnya, ia menemukan berkas-berkas mengejutkan. Fotokopi akta saham perusahaan milik almarhum suaminya, bukti transfer dalam jumlah besar ke seorang pria bernama Hanji, serta surat pengunduran diri dari seorang direktur, ditulis hanya 2 minggu sebelum kecelakaan terjadi. Jantung Surya berdegup tak karuan. Semakin ia membaca, semakin jelas baginya, kecelakaan yang merenggut nyawa suami Xialian mungkin bukan sekadar kecelakaan. Dan pria bernama Hanjie, yang ada di dalam liontin, bukan suami, bukan saudara, tapi seseorang yang pernah dekat. Terlalu dekat. Kenapa dia sembunyikan semua ini? Gumam Surya. Namun sebelum pikirannya bisa menyusun jawaban, terdengar suara langkah kaki di belakang. Sedang apa kamu? Suara Xialian terdengar tajam. Matanya menatap lurus. Surya menelan ludah. Saya hanya membersihkan meja, Madam. Ia tahu itu tak masuk akal. Dan Xialian pun tahu. Kau mulai seperti mereka, katanya pelan. Ingin tahu terlalu banyak. Beberapa malam kemudian, ketegangan itu mencair secara tak terduga. Madam Xialian mengundang Surya makan malam. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, meja makan dihias sederhana, ada musik klasik pelan, dan sebotol anggur merah dibuka. Anggap saja ini malam pengakuan, ucap Xialian sambil menuang anggur. Aku tahu kau sudah membuka mejaku. Surya terdiam. Tak bisa mengelak. Hanjie, lanjutnya. Mantan kekasihku. Setelah suamiku meninggal, aku ingin menikahinya. Tapi dia mengkhianatiku. Bersama para direktur lainnya, mereka menyingkirkan suamiku dan mencoba menyingkirkanku. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap tenang. Kau pikir aku lemah, Surya? Surya menunduk. Xialian tersenyum miris. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk membalas. Ia membuka laci kecil di samping kursinya. Mengeluarkan dokumen tebal dan menyodorkannya ke Surya. Bantu aku. Temui orang-orang yang kupercaya. Serahkan dokumen ini ke pengacara yang masih setia padaku. Pastikan sahamku tidak hilang. Dan kalau aku tiada, pastikan dunia tahu kebenarannya.
Surya terguncang. Kenapa saya? Saya cuma perawat, Madam. Kamu satu-satunya orang yang tidak punya ambisi padaku. Dan aku tahu, kamu punya hati. Xialian menatap dalam. 100 juta terlalu kecil. Jika kau selesaikan ini, aku tambahkan 1 miliar. Surya tercekat. Tapi ia belum tahu, keputusan malam itu akan menjerumuskannya ke jaring konspirasi, bahaya, dan cinta terlarang yang bisa menghancurkan hidupnya. Beberapa hari setelah perjamuan itu, suasana rumah berubah lagi. Xialian lebih sering tersenyum, meski hanya sekelebat. Mereka mulai berbicara lebih terbuka, dan kadang terlalu dekat. Namun di balik kehangatan itu, ketegangan meningkat. Surya merasa seperti selalu diawasi. Bahkan saat sendiri di dapur atau saat menyiram taman, ada perasaan dingin di tengkuknya, seolah mata asing mengintainya. Suatu malam, saat membuang sampah ke gudang belakang, Surya mendengar bisikan pelan. Ia mengendap pelan ke sumber suara, dan mendapati pintu studio lukis yang biasanya terkunci, terbuka sedikit. Dengan jantung berdebar, Surya melangkah masuk. Ruangan itu gelap, dipenuhi debu dan lukisan-lukisan tua. Tapi di sudut ruangan, cahaya senter kecil menyala. Seorang pria bertopi sedang membongkar kotak-kotak lama. Surya terpaku. Namun pria itu menyadari kehadirannya dan kabur lewat jendela kecil. Surya mengejar hingga taman belakang, tapi pria itu lenyap dalam gelap. Keesokan paginya, ia menceritakan semua pada Xialian. Sudah kuduga, gumamnya lirih. Mereka mencariku lagi. Siapa mereka? Tanya Surya. Orang-orang yang membunuh suamiku, dan ingin aku ikut menyusul. Sejak itu, Xialian mulai membuka diri sepenuhnya. Ia bercerita tentang masa mudanya, dijodohkan pada usia 23 dengan pria 20 tahun lebih tua demi menyelamatkan bisnis keluarga. Pernikahanku, tak pernah ada cinta, bisiknya suatu malam di balkon. Tapi aku bertahan. Sampai akhirnya aku bertemu Han Jie. Dia memberiku harapan, lalu mencurinya kembali. Surya hanya duduk di sebelahnya. Tak tahu harus berkata apa. Malam-malam berikutnya, Xialian semakin sering mencari kehadiran Surya. Memegang tangannya lebih lama. Memanggilnya hanya untuk secangkir teh. Dan suatu malam, saat listrik kembali padam, ia memeluk Surya erat. Aku takut, Surya, kau akan tinggalkan aku juga. Surya memeluknya balik. Saya di sini, Madam. Sampai semuanya selesai. Mengikuti instruksi Xialian, Surya pergi diam-diam ke Taipei. Ia membawa salinan dokumen ke seorang pengacara bernama Liu Ming. Tapi perjalanan itu tak mulus. Di stasiun MRT, dua pria membuntutinya. Surya sadar saat memasuki toilet umum. Salah satu dari mereka mencoba merebut tasnya, tapi Surya melawan. Ia berhasil kabur lewat pintu darurat dengan luka lebam di pipi. Ia kembali ke rumah dengan napas tersengal dan wajah memar. Xialian memeluknya erat. Kau tak boleh keluar lagi. Aku salah, mereka sungguh ingin menghapus semuanya. Ia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Surya, kalau aku tiada, jangan tangisi aku. Ia menggenggam tangan Surya erat. Balaskan saja. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Surya tak lagi memanggilnya Madam. Ia memanggilnya Lian, dan wanita itu tak pernah menolak. Malam-malam mereka semakin larut, dihabiskan di ruang baca, balkon, atau taman belakang. Tak selalu bicara, kadang hanya duduk bersebelahan, berbagi keheningan yang hangat. Dan akhirnya, saat hujan turun deras seperti malam pertama mereka bersentuhan, Lian menggenggam wajah Surya dan menciumnya. Kali ini bukan kebetulan, bukan ragu, penuh hasrat, penuh luka. Surya tahu ini salah. Tapi ia juga tahu, hatinya telah jatuh terlalu dalam. Apakah kita harus seperti ini? Tanya Surya lirih. Tak ada yang boleh tahu, bisik Lian. Kita hanya dua orang yang terluka, mencari pelarian. Suatu malam, telepon rumah berdering. Lian mengangkat.
Surya mengawasinya dari jauh. Suara Lian berubah tegang. "Bagaimana kau bisa tahu nomor ini?" bisiknya. Setelah menutup telepon, ia mengunci diri di kamar. Esok paginya, dengan wajah letih, ia berkata, "Hanji akan datang ke rumah ini." Surya terdiam. "Kenapa?" Dia bilang, "Ingin damai." Tapi aku tahu, dia hanya ingin menghapus jejak. 2 hari kemudian, Hanjie datang. Mobil hitam, jas mahal, dan senyum licik, tak berubah dari foto dalam liontin. Lian menyuruh Surya untuk tidak muncul, tapi Surya menguping dari balik tirai ruang tamu. "Aku bisa kembalikan semua yang kau punya," ucap Hanji datar. "Sahammu, hartamu. Asal kau keluar dari Taiwan." "Tutup mulut." "Aku tidak takut padamu," jawab Lian tegas. "Dan aku tidak akan diam." Hanji tertawa. Pelan. "Sayang sekali. Aku tidak datang sendiri malam ini." Langit malam itu kelabu. Udara terasa lebih dingin. Lian memadamkan semua lampu luar, menciptakan suasana yang mencekam. 2 pria berjas hitam berdiri diam di luar pagar. Seperti bayangan. Surya menyelinap ke dapur. Ia menyelipkan pisau kecil ke balik celananya. Tak tahu apa yang akan terjadi, tapi nalurinya bicara, "Bersiaplah untuk yang terburuk." Lian keluar dari kamarnya, di atas kursi roda, tetap anggun meski bayang-bayang ketakutan menggantung di matanya. "Apa yang kamu mau sebenarnya?" tanyanya. Hanji menyeringai. "Warisanmu, kebungkamanmu, dan pastikan kau tak jadi duri lagi." Salah satu anak buahnya masuk, membawa koper logam. Ia membukanya perlahan, dan dari balik dapur, Surya melihat isinya, senjata api. Ketegangan pecah. Surya melangkah keluar. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Hanji berdiri. "Siapa ini?" "Perawat." "Lebih jujur dari siapapun yang pernah kucintai," sahut Lian dingin. Hanji tertawa kecil. "Sayang sekali. Perawat ini akan jadi saksi terakhir." Saat salah satu anak buahnya mengarahkan pistol ke Surya, Lian bergerak cepat, menabrakkan kursi rodanya ke meja kaca. Meja pecah, semua orang terkejut. Surya menendang senjata, membanting pria itu ke dinding. Keributan pecah. Lian melemparkan koper ke arah Surya. "Ambil. Pergilah sekarang." "Tidak. Aku tidak akan tinggalkan kamu." Lian menatapnya. Mata penuh luka. "Kalau kamu mati, siapa yang akan ceritakan kebenarannya?" Dengan berat hati, Surya melarikan diri lewat pintu belakang, membawa koper dan dokumen. Ia berlari dalam hujan, tak menoleh ke belakang. Di kota terdekat, Surya turun dari bus malam. Luka dan peluh masih menempel. Di stasiun, seorang pria menyambutnya, Liu Ming, pengacara yang dulu membantu mereka. "Kalau kamu datang sendiri malam ini," ucap Liu pelan, "berarti Lian tidak selamat." Surya hanya menunduk. Tenggorokannya tercekat. Mereka menyusun rencana besar, membocorkan dokumen korupsi, memviralkan kisah Xia Lian, menghubungi mantan-mantan pegawai yang juga korban. Semuanya dimulai dari satu langkah, membuka kembali kasus kecelakaan yang selama ini didiamkan. Dalam 2 minggu, berita menyebar di seluruh Taiwan. Konspirasi, pembunuhan, penggelapan saham. Nama Hanjie mulai disebut-sebut media. Tekanan publik memuncak. Interpol turun tangan. Hanjie kabur ke Makau, tapi akhirnya tertangkap. Surya kembali ke rumah itu. Dingin. Tak ada siapapun. Di kamar Lian, hanya tersisa liontin kecil dan sepucuk surat. "Surya, aku tahu kamu akan kembali. Terima kasih karena tidak pergi. Terima kasih karena mencintai wanita rusak sepertiku, dan menjadikanku merasa hidup kembali. Jangan menangis. Hidupmu masih panjang. Gunakan uang itu, bangun hidup baru. Dan jaga kisah ini tetap hidup." Xia Lian. Surya pulang ke Indonesia. Ia tak hidup mewah. Ia tak menjadi kaya.
Ia membangun klinik kecil gratis di desanya, memberi pekerjaan pada mantan TKI, dan hidup sederhana. Tapi setiap malam, saat hujan turun dan angin bertiup pelan, ia memejamkan mata dan memikirkan seorang wanita di Taiwan. Dengan mata sendu dan suara halus yang pernah berkata, "Kalau aku tiada, jangan tangisi aku, balaskan saja." Surya tahu, ia sudah menepati janji itu. Ia tak pernah benar-benar melupakan wanita itu. Bukan karena uang, bukan karena ciuman pertama, tapi karena Lian adalah satu-satunya orang yang mengajarkannya arti keberanian dan cinta dalam sunyi. Dan malam itu, seperti janji yang pernah terucap di dada lelaki muda yang pernah ia peluk, Surya berbisik pelan, "Aku tak menangis, Lian. Aku sudah membalasnya." Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.